Jadi awal mulanya ada PSM itu waktu pertama kali saya jadi dosen, saya mendapatkan tugas untuk membuat himne PENS. Oh, himne Ya, PENS. di tahun 2011. Kalau mau gabung ke UKM, ke tim yang UKM ini mungkin hanya melaksanakan voice placement test aja atau VPT. Itu jadi Misalnya nggak bisa nyanyi gitu nih. kan kita nanti belajar bareng di dalam. Oh, berarti gitu. nggak masalah ya Bu ya kalau nggak bisa nyanyi. Nggak masalah banget. Temukan suara kalian. Oh. Sekian banyak kepala ya Mbak, Iya. itu benar-benar nggak mudah. Tapi ya alhamdulillah kita got this. Oh. 2 di 2024. Keren banget. Ini kalau boleh tahu apa nih Bu? Gold medal dari mana nih? Bisa diceritakan mungkin? Halo Sobat PENS, selamat datang di Senior PENS. Kembali lagi bersama saya, Anissa Rafa, sebagai host yang akan menemani waktu teman-teman sekalian dalam 30 menit ke depan. Nah teman-teman, seperti biasanya ya, kita akan membahas seputar tentang PENS nih. Tapi kan karena kemarin itu kita udah yang formal-formal ya, jurusan-jurusan ya. Sekarang pengen tahu nih, apa aja sih kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada di PENS gitu. Nah, oleh karena itu, aku nggak sendirian. Aku akan mengundang 2 narasumber hebat kita hari ini. Halo Bu Anggi, Mas Vincent. Halo, selamat sore. Nah, ini belum aku spill kan ya, dari mananya belum di spill nih. Mungkin boleh di spill dulu ini. Bu Anggi dari mana dan sebagai apa di sini. Terus Mas Vincent juga. Oke, selamat sore. Salam kenal semuanya. Saya alumni PENS dulu, 2001. Kalian mungkin belum lahir ya. Betul. Di saat jurusan cuma ada 3 waktu itu. Terus kalau sekarang saya mengajar di Prodi Teknologi Game. Iya. Baru 3 tahun. Sebelumnya saya di Teknologi Multimedia Broadcasting 11 tahun. Gitu. Saya baru 14 tahun ya di PENS. Sebelumnya di Nokia 7 tahun. Jadi awal mulanya ada PSM itu waktu pertama kali saya jadi dosen, saya mendapatkan tugas untuk membuat himne PENS. Oh, himne Ya, PENS. di tahun 2011. Oh, Himne itu PENS ya. Bu Anggi yang buat. Qadarullah iya. Masya Allah. Tuh kan ya teman-teman. Jadi PENS ini baru dibangun terus langsung dibikinin himnenya. Waktu itu kan memang statutanya Politeknik harus pisah dengan induknya. Iya, betul. Jadi pada saat saya kuliah di sini memang masih PENS dash ITS. Iya, betul. Nah, setelah pisah itu memang kami kan harus ada logo sendiri. Iya. Kemudian himne itu kan kind of identity ya. Jadi ada himne gitu. Disahkan oleh Pak Menteri kalau nggak salah 18 Januari 2012. If I'm not wrong, ada di berita sih pada saat itu. Cuman pembuatannya di 2011. Saya masuk Oktober 2000 November ya mulai buat gitu. Ikonik banget ya Bu, himne PENS itu. Insya Allah. Kalau kalian mahasiswa PENS tapi nggak tahu himne PENS, kurang nggak boleh. Orang baru masuk aja kita langsung disuguhin oleh ini kan himne PENS kan sama teman-teman paduan suara mahasiswa PENS. Nah Benar itu banget. teman-teman. Jadi Bu Anggi dan Mas Vincent ya itu dari UKM Paduan Suara Mahasiswa. Nah, gitu. bersamaan dengan himne itu kami mendirikan UKM Paduan Suara Mahasiswa. Oh berarti That was the first time. pada saat itu juga Bu. Oh, pada saat itu langsung kebentuk atau memang yang butuh, ya namanya juga ngerintis gitu ya kan Bu? Itu langsung gimana?
Iya, saya dan Pak Reza ya. Beliau Oh. dosen teknik elektronika. Jadi kami eh, bukan menyortir apa ya, apa dong? Mengajak mahasiswa lain Iya, untuk join. jadi memilih ya Mm-mm. dari semua prodi yang ada. Oh, diseleksi satu-satu Iya, gitu, Bu. menseleksi kok. Iya. Ya, menseleksi. Lumayan banyak, Bu, pas awal-awal itu. Oh, lumayan. We got 60 candidates. Wow. Jadi lumayan banyak animonya gitu. Bahkan jangan salah ya. Iya. Di tahun kedua dan ketiga itu anak bimbing saya juga tuh yang ikut ke Itali sama ITS. Oh. ITS kan lombanya udah jauh-jauh ya. Iya, betul. Kemudian yang tahun berikutnya itu anak teknik elektronika mahasiswa itu ke Spanyol. Ibu kok lupa ya. Pokoknya satunya ke Spanyol, satunya ke Italia. Oh. Dan mereka sama-sama menang. Tapi memang membawa nama ITS pada saat itu ya. Iya. Gitu. Berarti emang baru muncul pun sudah membawa prestasi ya, teman-teman, gitu. Mungkin dari Mas Vincent nih. Di sini kan sebagai Ketua UKM 2024-2025. UKM apa? UKM PSM, Bu. Di sini kita harus sombong, Mas. Oh, Biar teman-teman ini tahu, oh ternyata ini loh ketua UKM dari PSM gitu. Biar nanti kalau teman-teman maba pengen masuk, yang dihubungin pertama kali ya Mas Vincent gitu. boleh banget. Nah, dari struktur PSM sendiri itu ada nggak sih kayak struktur keanggotaan gitu? Boleh izin menjawab. Boleh. Karena UKM PSM sama dengan UKM lain, mungkin untuk struktur kepengurusannya itu sama, ada BPH, kemudian ada divisi-divisinya yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau untuk anggota dibagi menjadi 2 divisi, yaitu anggota yang pure untuk UKM dan anggota untuk tim lomba. Jadi ini berdiri sendiri-sendiri. Berdiri sendiri-sendiri gitu. Benar. Ada intinya, tim inti. Ada, gitu. benar. Jadi kalau yang UKM ini ya biasanya untuk mengisi event-event yang ada di kampus, kayak upacara, wisuda, gitu-gitu. Pengukuhan guru besar. Benar, Ibu. Tuh, kalau tim lomba ini kita berfokus untuk mencari prestasi. Gitu. Tapi kalau misalnya dari teman-teman yang biasanya ikut event-event di PENS, terus pengen join ke tim inti, bisa? Atau nggak boleh? Oh, 2 gitu? Bisa banget dong. Oh, bisa? Bisa banget. Oh. Ada yang satu anak ikut ke 2 tim ini, itu bisa banget. Latihannya juga bisa banget setiap hari. Nah, terus untuk mekanisme penyeleksian lah ya, untuk bisa masuk ke tim inti gitu, untuk lomba maupun join ke PSM-nya sendiri itu gimana kira-kira? Mungkin kalau mau gabung ke UKM, ke tim yang UKM ini mungkin hanya melaksanakan voice placement test aja atau VPT. Itu jadi akan dites si anak ini nanti akan dimasukkan ke golongan suara apa, atau tenor kah atau sopran kah gitu. Iya. Cuman kalau ke tim inti lomba ini mungkin akan dites yang lebih sulit lagi oleh pelatih kami, di mana itu untuk menyeleksi kandidat-kandidat yang akan berangkat lomba seperti itu. Oh, berarti memang diseleksi ketat ya? Iya, seleksinya berlapis ya. Seleksinya berlapis. Karena kan ya insya Allah kita udah 2 kali ya. Iya. Di internasional, jadi saya ya sebisa mungkin kan harapan kampus ya Mbak ya. Iya. Minimal gold lah. Oh, ini udah di spill ya, ini nanti kita bahas. That's why seleksinya ya itu tadi. Oh, berlapis gitu. Berarti untuk teman-teman maba ataupun ya yang sudah pengen join gitu ya kan, pasti pengen tahu lah
kira-kira ada nggak sih pantangan yang harus dilewati mereka gitu? Spill lah dikit-dikit gitu, biar mereka bisa nyiapin gitu. Apa berkas atau apa? Aku Oh, harus mengisi suara sopran gitu. mungkin yang harus disiapin untuk bergabung ke UKM PSMPens itu adalah niatnya saja, kemudian komitmen untuk berlatih. Dan yang paling penting itu kita jangan sampai terpaksa, karena ini kan UKM seni di mana kita mengekspresikan diri kita di dalam UKM ini. Jadi ya lakukan dengan senang hati. Itu udah satu langkah awal untuk bisa bergabung bersama kami gitu. Oh gitu. Kalau misalnya nggak bisa nyanyi gitu Kan kita nanti belajar bareng di dalam. oh berarti gitu. nggak masalah ya Bu ya kalau Nggak. nggak bisa nyanyi. Gak masalah banget. Temukan suara kalian. Oh Sebenarnya masalah sih enggak ya, cuman jangan fales. Pasti itu. kalau saya gini gimana Bu? Ayo tes. Nanti Bu di belakang layar. Saya tambahin satu lagi. Selain Apa? komitmen, terakhir tuh mental ya Mbak. Oh iya betul. Mental itu penting banget dimanapun gitu. Percaya saya. Karena kalau ilmu kayak apa notasi ya, kemudian ngafalin dinamika ya, forte, kapan allegretto, kapan allegro dan lain-lain, itu bisa dipelajari 2 bulan 3 bulan kalau dia emang benar-benar serius belajar ya. But for mental no. Dan memang yang buat saya tidak mudah di sini nih kan praktikum full ya. Iya. Jadi kadang ada yang jadwalnya malam, ada yang siang. Menyatukan itu nggak gampang gitu. Dan kita nggak bisa hari ini saya latihan 10 orang udah datang pelatih. 10 orangnya serius, tiba-tiba ibu maaf saya baru selesai. Oh iya. And then dia the one come. Terus besoknya lagi 12 tapi beda personil sama yang kemarin. Betul. Ya gimana mau satu Mbak, nggak bisa. Iya. Jadi memang paduan suara itu beratnya di situ. Gimana bisa bareng 30 konsentrasi. Makanya saya bilang sama anak-anak, biar setengah jam, tapi 30 itu akan jauh lebih baik daripada hari ini 10, besoknya 12 anak, besoknya 5 anak misalnya. Nggak bisa, karena memang kita 30 itu ya satu. Betul. Dan paduan suara kalau satu bikin salah, semuanya juga kena Mbak. Kacau. Sudah Iya. nggak bisa barengan lagi. Gitu. Udah nggak enak lah ya kalau misalnya didengar suaranya gitu. Jadi secara pelajaran banyak hal itu paduan suara tuh menyatukan banyak kepala. Dia harus menurunkan ego masing-masing, harus fokus ke konduktor, Iya. belum nyanyinya, belum staminanya, kesehatan kan olahraga juga ya Vin ya. Bener Ibu. Wah ini ada olahraganya Oh juga. iya Bu. dong, Bener. jelas. Ada dong. Pernafasan banyak Mbak. Gitu. Kebayang ya teman-teman. Tapi jangan takut dulu ya. Sabar, tenang kita itu. Tapi seru karena Iya. kan ya seni ya. Betul. Kalau kita sudah cinta sama apa yang kita suka itu ya udah semuanya bakal dilakuin sih Bu. Benar. Cuman ya memang kita kan mahasiswa banyak kegiatan-kegiatan juga yang membutuhkan manajemen waktu yang gitu. Ya nggak cuma PSM aja sebenarnya ya Bu. Iya, sebenarnya tidak hanya PSM, tapi yang tadi saya tekankan bahwa kita nggak 10, nggak Betul. 20. Jadi sebanyak mungkin itu akan menghasilkan suara yang bagus. Betul. Makanya kalau kita lomba, kalau anaknya banyak dan solid tentunya ya, pasti hasilnya akan bagus banget Mbak. Karena biasanya kalau di tempat di panggungnya ya Vin ya, kalau Iya, itu benar. panggung-panggung kering tuh apa istilahnya ya, ya memang harus all out, powernya harus keluar gitu. Kalau anaknya sedikit, mahasiswanya sedikit, kan nggak ngangkat Mbak. Iya sih Bu. Gitu. Kebayang ya teman-teman gimana kalau misalnya ya
kurang personil. Ya, Itu mau dirubah gimana pun kalau misalnya bukan suaranya dia ya nggak bisa dipaksain. one Gitu of kan. our big challenge ya. Betul. Dan tadi yang dibilang sama Vincent, komitmen terhadap waktu berlatih itu ain't easy ya, karena daily jenuh pasti kan, pasti. Tapi memang insya Allah hasilnya sih ya Kelihatan. Meskipun susah, kita kan harus bersusah-susah dahulu baru bersenang-senang nggak kemudian. ada orang sukses yang nggak berdarah-darah. Betul. Betul. Catat ini, minta tolong ya tim editor ya, nanti ada quotes mini gitu. Nah, Mas Vincent sebagai ketua sekaligus ya pernah menjadi anggota kan sebelumnya Benar kan. banget. Pastinya banyak kayak tantangan-tantangan seperti yang disebutkan sama Bu Anki gitu. Iya. Tapi mungkin ada hal yang memang benar-benar membuat Mas Vincent sebagai anggota itu terpressure nggak? Oke. Waduh. Mungkin Waduh. kayak pas latihan itu kayak susah ngambil suara atau Oke. gimana, As a kehabisan. singer berarti ya. Oke, iya nggak apa-apa gitu aja. Sebagai penyanyi mungkin kita itu diwajibkan berlatih mandiri. Jadi kita nggak boleh mengandalkan latihan bersama saat di kampus. Itu yang akan menjadi PR bagi para penyanyi, terutama aku. Apalagi kita udah kuliah sampai sore, kemudian malamnya latihan, dan di rumah nanti kita harus review ulang, belajar notasi sendiri gitu. Mungkin yang bikin lebih ke terpressure itu adalah ketika nanti kita nggak sempat latihan, dan ketika kita akhirnya berkumpul bersama untuk latihan bersama pelatih itu Belum tahu. Iya, kita belum siap, dan pelatih itu tahu kamu nggak latihannya di rumah. Wah, wah gitu. Bisa tahu Bu. Oh bisa Bisa dong. banget, kelihatan, kedengeran gitu. Oh, Itu sih yang mungkin kayak, waduh, kita di rumah juga harus latihan mandiri gitu. Mungkin apa ya, sedikit berbagi. Dulu saya waktu SMP ya Mbak, iya. pertama kali ikut choir di sekolah. Kami terpilih dari Jawa Timur untuk ke Osaka pada saat itu. Sekolah itu pulang jam 1:30. Kami latihan setiap hari ya Mbak ya, Iya. setahun. Setahun setiap hari. Dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Padahal SMP itu kan masuk sekolah 6:15 kalau nggak salah waktu itu. Setengah 7 itu saya sudah terlambat kalau setengah 7 ke Betul. sekolah. Jadi ya you can imagine, untuk satu event butuh 12 bulan. Belum nanti Sabtu Minggu misalnya kita ada pakai olahraga bareng pagi, malamnya tetap latihan lagi. Iya. Belum nanti untuk acara pun ada sendiri, recording sendiri, semua sendiri. Jadi nggak gampang, tapi memang yang kita dapatkan pada saat di sana, kita ketemu delegates dari China, dari Australia, dari Rusia, Betul. dari banyak negara ya Mbak ya. Memang Indonesia selalu ramai dengan kostum. Oh iya betul. Terus alat musik yang kita memang bawa waktu itu, bawa kulintang, bawa angklung, dan itu kita kasih ke pemerintah di sana. Oh. Jadi saya ingat itu. Kemudian SMA juga ada di beberapa negara. Saya kepengen ngebawa my plan for the next. Oh, untuk ini? Ya, untuk pengen selamat. Pasti, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya bakal nunggu ya Bu ya. Ini nanti langsung. Mudah-mudahan ya Mbak, mudah-mudahan ya Allah. Saya berdoa aja sih. Amin. Nah mungkin dari teman-teman juga pengen join gitu kan. Pengen join biar bisa membawa nama PENS dan juga Indonesia gitu loh. Jadi gak cuma jadi mahasiswa aja. Ayo, mari kita bangkit dan membanggakan kampus kita gitu kan. Bener. Nah kan ngelihat dari banyaknya huru-hara yang dijelaskan sama Bu Anki dan Mas Vincent tadi, kira-kira kan sudah menjalani berapa tahun nih Mas? Menjelang 13
menuju 13. Nah, itu pasti ada lah tips atau solusi tipis-tipis gitu. Biar kita tuh bisa ketika join tetap ada solusinya. Aku capek atau aku gimana, tapi nggak apa-apa, aku habis ini kayak gini kayak gitu. Ada tipsnya gitu. Gimana, Vin? Oke, mungkin dari aku yang sebagai mahasiswa ya. Iya. Seperti yang dikatakan tadi sama Rafa, Iya. itu kita lebih ke manajemen waktu diperbaiki lagi. Karena kan sebagai penyanyi dan juga sebagai mahasiswa kita ada tugas masing-masing. Betul. Dan itu nggak bisa dicampur adukan dan kita harus tetap profesional di dalam bernyanyi maupun menjadi mahasiswa. Nah, ya solusinya teman-teman harus membagi waktu sebaik mungkin supaya teman-teman itu bisa melaksanakan kedua tugas dari mahasiswa dan juga penyanyi ini dengan baik tanpa harus meninggalkan salah satunya, seperti itu. Multitasknya memang Benar. ya sedikit berat, tapi will paid kok. Kalau dilatih terus kan pasti bakal kelihatan gitu kan, bakal Dan bisa. yang penting sih setelah lulus, Iya. itu added value-nya di mahasiswa itu banyak, Mbak. Kan di pekerjaan nanti mereka kan juga akan berlatih multitask ya. Betul. Dan saya berterima kasih juga ya sama beberapa alumni yang masih in charge, masih membantu adik-adiknya. Iya. Berarti kan sayang alma mater ya. Aduh. Jadi Bener. Bu Anki bisa aja. jadi saya senang lihat kekompakan itu gitu. Meskipun namanya menyatukan sekian banyak kepala ya Mbak, Iya. itu benar-benar nggak mudah. Tapi ya alhamdulillah kita got this. Oh. 2 di 2024. Keren banget. Ini kalau boleh tahu apa nih Bu? Gold medal dari mana nih? Bisa diceritakan mungkin? Kemarin kita ikut di Surabaya World Choir Festival di Balai Pemuda. Wah. Tahun lalu kita dapat silver di Bali International Choir Festival. Oh, ini inter ya Bu ya? Iya. Yes. Keren banget. Ini asli. Boleh Mbak, kalau mau dipegang. Jangan dijual ya Mbak. Jangan digadaikan ya. Saya baru kali ini soalnya ngelihat gold medal asli gitu kan. Nah, kalau pengen cerita gitu Bu, boleh Bu. Ini langkah-langkahnya mendapatkan gold medal gitu. Latihannya apa aja, terus kemudian ya boleh tipis-tipis aja. Tipis-tipis. Gimana, Jangan di-spill semua. Kan kita juga punya musuh di sana. Maksudnya biar jangan dibongkar semua, tapi kita kasih ya kayak gini loh kita itu. Fans tuh kayak gini loh gitu. Gimana Vin? Kalau kita mempersiapkan ini 8 sampai 9 bulan sebelum hari H perlombaan kita itu udah mulai latihan. Wah. Untuk membawakan 4 lagu. Ini kita ikut 2 kategori kan ya. Iya. Jadi di per kategorinya kita membawakan 2 lagu. Akhirnya jadinya kita membawa 4 lagu dan itu kita siapin selama 9 bulan. 9 bulan. Bener. Lagu apa aja itu? Waduh. Mungkin teman-teman gak ada yang tahu ya. Mungkin yang tahu apa ya lagu-lagu yang ditahu. Ilir-ilir lagu dari Jawa. Loh, ilir-ilir juga Iya, bisa kita Bu. Kan bawain. tergantung dari kategorinya Iya, tadi Mbak. benar. Ada pop and jazz, Oh. ada teenager, ada apa lagi Vin? Ada mix choir itu. Ada mix ya, ada mix youth, ada macam-macam. folk song. Ada folk song. Ini gitu. emang harus join dulu biar tahu Nah, kategorinya teman-teman. Bener. Kalau nggak tahu ini kayak saya nih kayak hah? Wah, ini berapa orang Bu? Mas, Yang kemarin 30 ya Vin? Benar. 30. Yang di Surabaya 30. Oh, dari apa? Dari semuanya? Iya, Iya. Mahasiswa iya, semua. Oh. dari semua prodi. Ada beberapa alumni juga ikut. Udah berapa kali dapat kayak gini? Kalau Prestasi kalinya gini. banyak, Oh. tapi yang internasional memang baru 2 tahun ini kita Oh, join. alhamdulillah. Wah, keren banget sih emang.
Aplaus dulu kita. Terima kasih. Gold medal internasional. 2 lagi. Apa sih? Kalau boleh tahu dari kapan Bu bisa membawa PENS ke jenjang nasional sampai internasional itu Bu? Nasional awal di 2015. Oh, di 2015. Ya. Dibentuknya 2012. 12. 2015-nya langsung. Terus kalau internasionalnya 2 tahun ini. Iya, baru 2 tahun ini memang. Oh. Karena memang prepare ke internasional tuh nggak sebentar ya Mbak. Betul. Ya. Persiapannya banyak, pelatihnya juga harus kompeten, dan yang penting ya harus punya pengalaman. Pelatih banyak Mbak, tapi yang punya pengalaman, yang cocok ya, yang pas sama karakternya mahasiswa PEN. Saya berusaha mencari yang bisa keduanya mingle. Oh. Banyak Mbak pelatih, tapi mungkin nggak cocok dengan gayanya. Maksudnya gaya itu dalam arti bukan gaya ini ya, tapi Iya. sistem di sini. Sistem. Mungkin yang jamnya atau anak-anak kan itu dia rush hour, mereka bener-bener yang ya itu ya. Sampai sekarang challenge-nya adalah menyatukan waktu. Betul. Kecuali di hari libur itu nggak ada masalah, tapi kalau kita mau lomba tuh kan nggak mungkin Mbak, kita masa cuma latihan Sabtu Minggu aja kan nggak mungkin ya. Iya sih. Nah kalau yang malam itu aduh. Tapi harus gimana? Iya. Harus. Sering ya Bu pulang malam. Aduh, Dari zaman saya. makanan sehari-hari. Makanan itu. sehari-hari. Dari zaman saya dulu. Kan itu sekitar ada jam malam juga. Iya. Kan nggak bisa. Jadi ya harus pintar-pintar itu tadi. Ya wish us luck this year. Belum bisa kami spill kemananya. Cuman insya Allah akan ikut internasional lagi. Amin. Ini kayaknya bakal tembus 1 tahun lagi latihannya. Kira-kira ada nggak dari Bu Anki maupun Mas Vincent kedepannya pengen PSM ini kayak gimana gitu? Mungkin kalau dari aku ya sebagai ketua yang saat ini, nanti kedepannya itu semua anggota dan kepengurusan PSM itu semakin solid lagi, semakin Amin. terstruktur gitu, dan bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita PSM meraih prestasi di luar negeri ya, gitu. Amin. Kalau dari Bu Anki sebagai pembina, Benar. iya, sebagai pembinanya PSM ini maunya PSM gimana? Go abroad, Mbak. Go abroad and bring Grand Prix Amin. as a Grand Prix winner. Merinding. Ini lagi Jumat ya, Iya. bulan Rajab, the last Friday on Rajab. So I wish this diijabah sama Allah. Amin. Kita amin semua ya teman-teman. Nanti kalau kalian harus komen amin semuanya. Wah, berarti memang se-complicated itu untuk menjadi anggota PSM. Tapi Iya, paduan suara di mana aja pasti, nggak Iya. cuman kami ya, tapi betul. itu pasti akan mengalami hal-hal seperti ini. Apalagi kita yang punya jadwal tadi tuh yang nggak sama. Tapi nggak apa-apa. Itu kan our uniqueness yang harus dicari solusinya, diatasi. Karena tadi Mbak nanya tuh. Iya. Jadi tiap tahun memang tantangannya nggak sama Mbak. Apalagi kemarin anak-anak mahasiswa yang COVID ya. Waduh, itu juga tantangannya beda Mbak. Gimana kita bisa nyanyi dari kota masing-masing harus di-record. Waduh, beneran. Itu nggak mudah, ain't easy for us. Tapi kita udah ngelewatin itu. Google Meet Maaf. gimana? Kita pernah loh yang 1 kali Iya? di Jepang. Iya, Nggak Takara sih? juga itu Oh, di iya. Tapi 2022 ya. 2022. Online? Iya. Paduan suaranya Iya, online? Iya. Wah. Jadi kita mengirimkan hasil record ya, karena waktu itu Iya. masih COVID. Oh. Jadi bisa jangan ya? salah. Pernah Mbak. Pernah sudah. Itu memang masih online. Semoga suatu saat
ke Offline. Jepang langsung. Langsung semuanya. onsite ya. Mungkin Amin. teman-teman dari yang baru aja tahu nih mengenai PSM, atau mungkin teman-teman maba yang belum join ke PSM bisa kepoin di IG-nya PSM Pens gitu. Mungkin banyak sekali hal-hal yang perlu kalian pelajari, tapi nggak apa-apa. Tenang aja karena akan didampingi sama Bu Anki dan juga Mas Vincent sebagai ketuanya. Tapi pasti ini ya, harapannya yang terbaik ya untuk teman-teman mahasiswa ini bisa mengharumkan nama Pens gitu ya kan, lewat PSM ya. Benar. Yap. Amin. Oke. Mungkin ada lagi yang pengen disampaikan untuk teman-teman PSM deh. Atau teman-teman mahasiswa baru yang pengen join PSM. Apa yang perlu dipersiapkan mentalnya? Ya, tadi yang udah disampaikan ya. Sih, mungkin buat teman-teman yang punya hobi nyanyi, nggak tahu menyalurkannya di mana, join aja sama kita. Waduh, ini aku juga pengen ngecek aja sih suaraku gitu. Boleh. Tapi jangan dihujat, Bu. Matiin kameranya ya, kita tes. Iya. Oke, karena tadi kita sudah banyak sekali membahas mengenai PSM ya, paduan suara mahasiswa Pens, terus kemudian kesulitan-kesulitannya juga apa aja, terus apa aja yang perlu dipersiapkan sama mahasiswa kalau mau join PSM gitu ya kan. Itu kita udah breakdown semuanya kan. Jadi mungkin kita udah di penghujung podcast nih ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah ngobrol-ngobrol seru bareng kita tadi. Terus mungkin ini udah bisa ngasih gambaran ya yang jelas buat teman-teman yang pengen join PSM. Dan ya, PSM itu bukan sekedar UKM. PSM itu udah bener-bener wadahnya tempat mahasiswa buat belajar seni, buat belajar manajemen waktu, komitmen dan kebersamaan, juga solidaritas itu tadi teman-teman. Dan juga ini eksplorasi. Eksplorasi bidang seni gitu. Nah, tadi kan kita juga udah membahas juga keunikan-keunikan yang ada di PSM kan. Jadi alhamdulillah, terima kasih juga Bu Anki dan juga Mas Vincent yang sudah hadir di podcast kami. Sama-sama. Terima kasih. Kembali kasih. Nah teman-teman, mungkin dari teman-teman pengen tahu lebih dalam lagi mengenai kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada di Pens, kalian bisa pantengin kita terus di YouTube, TikTok, Instagram, Spotify, ya pokoknya media sosial kami. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton kami. Sampai jumpa dan terima kasih.